Jadi KIPT ini kan sudah menjadi program strategis daerah. Dinas Perikanan Kepulauan Selayar juga sudah melakukan beberapa langkah-langkah termasuk menyiapkan kajian. Tapi ada kewenangan yang menjadi kewenangan provinsi, sehingga pertemuan dengan Kadis Perikanan Provinsi ini kita lebih banyak sharing perkembangan saat ini dan kira-kira ke depan apa yang bisa kita kerjasamakan antara lain penyiapan lahan. Dan itu sudah siap, sudah difasilitasi pertemuan dengan Kadis Perikanan Provinsi untuk sama-sama menghadap dengan Pak Gubernur dari solusi ini. Karena menjadi persyaratan utama adalah lahan itu harus clear and clean. Dan mudah-mudahan ini langkah awal yang baik untuk perikanan Kepulauan Selayar, terutama dalam mewujudkan program pemerintah daerah kawasan industri perikanan terpadu. Memang berapa total yang lahan yang dibutuhkan, Pak? Sesuai perencanaan itu lebih 50 hektar, tapi yang kita harapkan di awal ini untuk kita mulai adalah 10 hektar saja, karena mungkin di anggaran ini agak terbatas, sehingga kita harus adakan secara bertahap. Oke, dari konsep besar ini Pak, output yang bisa menjanjikan untuk masa depan perikanan atau kehidupan nelayan di Selayar gimana Pak? Pertama ada keberlanjutan pasar, yang kedua ada nilai tambah karena kualitas menjadi lebih baik, karena di Sulawesi Selatan sesuai data selama ini itu hanya 10-20% yang memenuhi syarat impor. Karena kenapa? Karena dari fishing ground di Selayar itu harus dibawa ke Makassar untuk diolah. Sehingga ketika KIPT ini berjalan di Selayar, itu berhadapan dengan fishing ground di kepulauan, itu kualitas akan lebih baik, akan menekan biaya produksi, akan menekan biaya pengumpulan, akan menekan biaya pemasaran. Karena kita targetkan bahwa ini akan menjadi final product, sudah produk akhir di sini. Jadi misalnya untuk pasar Jepang dengan logonya itu sudah terpasang dengan logonya, pasar Hong Kong akan logonya, kos biaya dan itu akan semua proses tahapan. Iya Pak. Bagaimana dengan dukungan nelayan Pak? Ada emas sudah masuk di situ. Jadi misalnya yang mau menangkap itu sudah masuk di program ini Pak. Tadi ada pertemuan dengan beberapa KOB, kelompok usaha bersama. Mereka sangat senang karena ini ada keberlanjutan pasar dan kepastian harga, dan juga mereka tidak terlalu pusing memikirkan pengangkutan dan pasar ini. Dan mereka sambut dengan sangat antusias. Bahkan mereka sudah berharap bahwa secepatnya bisa segera dimulai. Tapi tentu ini butuh proses panjang untuk mulai di Hamkoan. Tapi untuk tahap awal di TP ini kita akan coba bagaimana kita serap semua produk dari nelayan. Oke, semua pihak Pak tahu bahwa potensi perikanan Selayar sangat tinggi. Cuma kita juga tahu bahwa sebagian besar hasil tangkapan itu dinikmati oleh orang luar, artinya nelayan dari luar. Nah, dengan program ini apakah nelayan dari luar kabupaten itu, luar daerah itu akan menjual ke kawasan atau gimana Pak programnya? Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa Selayar ini ditargetkan akan menjadi fish hub. Hub itu artinya bahwa siapa yang ingin membeli dan siapa yang ingin menjual hasil perikanan itu akan di Selayar. Tadi bahkan Pak Kadis mengatakan ini anugerah terbesar Selayar adalah bahwa berada di tengah Indonesia, dan ini akan menjadi tempat lalu lalang atau tempat singgah baik yang menangkap di Teluk Bone, baik yang di Selat Makassar atau di Laut Flores. Sehingga posisi letak Selayar ini pasti akan membawa nelayan-nelayan dari wilayah sekitar untuk mendarat di Kepulauan Selayar. Total dukungan dana yang dibutuhkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mewujudkan sistem ini Pak gimana? Berapa? Tentunya ini ada pembagian peran dari sisi swasta masuk di mana, dari pemerintah di dalam hal ini yang berperan dari penyiapan lahan dan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih dan lain-lain. Swasta juga menyatakan minat ketika lahan clear and clean mereka siap masuk, tentunya anggarannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Apakah mereka ingin membangun ABF, pembekuan atau cold storage atau pabrik es atau pengolahan, itu tergantung dari apa yang mereka minati dalam kawasan ini. Berarti untuk operasionalnya nanti kita membutuhkan dukungan investor ya Pak ya? Ya betul. Karena ini kan modelnya sekarang ini pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator, nanti kementerian atau dinas perikanan provinsi tentu akan menghubungkan kita dengan investor yang akan berinvestasi di Selayar. Tadi sudah ada yang pengusaha dari Jepang, mereka mencari ikan tertentu di Selayar, tapi tidak memungkinkan bahwa mereka akan membuat beberapa pengolahan untuk berbagai jenis ikan. Oke, terima kasih Pak.